Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe sekarang ya. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian. Dan perhatikan juga handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu interaksi sosial. Setelah mempelajari materi flora dan fauna, materi kelas 7 selanjutnya adalah sosiologi, yaitu interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan syarat interaksi sosial, mendeskripsikan faktor-faktor proses interaksi sosial, mendeskripsikan ciri-ciri interaksi sosial, dan menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Gambar pertama ini ada dua orang yang sedang bersalaman. Gambar kedua, seorang guru dan peserta didik sedang melakukan pembelajaran secara Zoom. Gambar ketiga, ada dua orang yang sedang berbicara melalui telepon. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah itu semua disebut interaksi sosial? Jika menurutmu iya, apakah mereka semua bertemu secara langsung? Berikan alasanmu di kolom komentar ya. Dari gambar sebelumnya, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, maka dia membantu. Lalu, jika diajak bermain, dia ikut bermain. Jelas ya? Lalu, mengapa ya manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya? Tentunya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Jelas ya? Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan komunikasi dan kontak sosial. Apa sih itu komunikasi dan kontak sosial? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sementara kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya saat berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Nah, tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi ya anak-anak. Karena melalui komunikasi dan kontak sosial, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jelas ya? Nah, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, dan faktor empati. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya tampak di layar kalian ya. Seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Jelas ya? Faktor kedua, sugesti.
Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Tampak seperti di layar kalian, contohnya seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Jelas ya? Faktor yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya tampak seperti di layar kalian ya, seorang anak yang mengidolakan penyanyi, sehingga semua tingkah laku idolanya akan ia lakukan. Jelas ya? Faktor yang keempat, simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Atau contoh lain, ketika ada rekan kita mendapat juara, saat itu juga kita memberikan ucapan selamat kepada rekan kita. Jelas ya? Faktor yang terakhir adalah faktor empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah serta mengambil perspektif orang lain. Contohnya, apabila ada teman kita yang sakit, maka kita dapat datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan. Jelas ya? Nah, dari faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri ya, atau secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Sudah jelas ya? Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Lalu, yang bagaimana Miss dikatakan interaksi sosial? Berikut ciri-cirinya. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Jelas ya? Selain ciri-ciri interaksi sosial, di dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Pertama, aturan mengenai ruang. Kedua, aturan mengenai waktu. Ketiga, aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Yuk kita bahas satu-satu. Aturan yang pertama mengenai ruang, yaitu di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak tentu berbeda dengan interaksi anak dengan anak. Interaksi yang terjadi di sekolah antara teman dengan teman tentu berbeda dengan siswa dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Atau interaksi yang terjadi di masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua tentu berbeda. Aturan yang kedua mengenai waktu. Aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang tentu berbeda ya anak-anak. Aturan yang ketiga, gerak dan sikap tubuh. Nah, dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita. Karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, dan lain-lain. Sudah jelas ya? Kemudian, apa saja ya bentuk-bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2, proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terbagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara proses disosiatif juga terbagi menjadi 3, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yuk kita bahas satu-satu. Proses asosiatif.
Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yuk kita bahas satu-satu. Kerjasama, suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, bentuk kerjasama antara lain kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contohnya pada layar kalian ya, kerjasama yang terjadi di masyarakat sekitar kita, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Nah, itu dia kerjasama. Kemudian, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk akomodasi antara lain koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi antara lain pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Terakhir, asimilasi merupakan suatu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya ketika warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Atau contoh lainnya seperti di layar kalian ya. Bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Nah, itulah bentuk-bentuk proses asosiatif. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yuk kita bahas satu-satu. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, seperti gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Kompetisi pribadi tentunya melibatkan satu individu dengan individu lainnya yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, persaingan antara 2 calon ketua OSIS atau persaingan tunggal putra atau putri bulu tangkis. Sementara kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, pertandingan basket, pertandingan voli, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya.
Kemudian, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, ketika OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembanglah rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Lalu, pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan, baik perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik antara lain konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat terjadinya konflik antara lain harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Nah, itulah bentuk proses disosiatif. Jelas ya? Setelah memahami bentuk-bentuk interaksi sosial, coba kamu berikan contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah kamu, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini mengenai interaksi sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe sekarang ya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!